Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembangunan gereja Kingmi di Mile 32, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, di mana kami sebelumnya telah mengumumkan 3 orang sebagai tersangka dan 2 diantaranya telah dilakukan penahanan, yaitu EO dan MS. Nah, sore hari ini kami kembali melakukan penahanan 1 orang tersangka atas nama TA, dan nanti mengenai poin-poin konstruksi perkaranya akan disampaikan sore hari ini hadir pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Dan seperti biasa setelahnya kami persilakan teman-teman untuk bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini tentunya ya. Sekalipun nanti juga kami beri kesempatan teman-teman bertanya terkait hal lain khususnya untuk penanganan perkara oleh KPK. Kami beri kesempatan 3 orang penanya seperti biasa. Baik, kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Ya. Terima kasih Mas Alif. Ya. Selamat sore teman-teman. Ya, saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara pembangunan gereja Kingmi, Mile 32, Kabupaten Mimika. Sebelumnya KPK telah dalam perkara ini telah menetapkan dan mengumumkan beberapa orang tersangka sebagai berikut. IO, Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan periode 2019 sampai dengan 2024. Dan MS, ini Kepala Bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Yang bersangkutan bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Dan TA, ini dari kalangan swasta, yaitu Direktur PT WM. Masih dalam rangka kepentingan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka TA untuk 20 hari pertama terhitung hari ini, tanggal 2 November tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sekitar tahun 2013, EO yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus komisaris PT NKJ berkeinginan untuk membangun tempat ibadah berupa gereja Kingmi di Kabupaten Mimika dengan nilai 126 miliar rupiah. Pada tahun 2014, EO terpilih menjadi Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan kemudian mengeluarkan kebijakan satu diantaranya untuk menganggarkan dana hibah pembangunan gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Warsing. Kemudian tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mimika sebagaimana perintah EO memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014. EO yang masih menjadi komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi akan dibangunnya gereja Kingmi. Berlanjut pada tahun 2015 untuk mempercepat proses pembangunan, EO kemudian menawarkan proyek ini ke TA dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10% dari nilai proyek di mana EO mendapat 7% dan TA 3%. Selain itu agar proses lelang dapat dikondisikan, EO sengaja mengangkat MS sebagai pejabat pembuat komitmen pada yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan. Dengan pengangkatan MS tersebut, diduga MS juga meminta jatah fee ke beberapa kontraktor yang berkeinginan ikut dalam proses lelang walaupun pemenangnya telah dikondisikan sebelumnya. EO juga memerintahkan MS untuk memenangkan TA sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Setelah proses lelang dikondisikan, MS dan TA melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan gereja dengan nilai 46 miliar rupiah. Untuk pelaksanaan pekerjaan, TA kemudian mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung gereja Kingmi ke beberapa perusahaan berbeda. Salah satunya yaitu PT KPPN. Tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika, namun hal ini diketahui oleh EO.
PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ, di mana EO masih menjabat sebagai komisarisnya. TA diduga mendapatkan keuntungan hingga 6,2 miliar, di mana TA juga diduga tidak melakukan pekerjaan apapun sesuai dengan kontrak. Dalam perjalanannya, progres pembangunan gereja Kingmi tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan. Seluruh perbuatan para tersangka dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibat dari perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah 21,6 miliar rupiah dari nilai kontrak sebesar 40 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka TA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak Alek yang telah membacakan poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Sebentar Mas Mario. Jadi tersangka ini ditahan sampai tanggal 21 November 2022 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Silahkan, 3 orang penanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Mas Mario dulu, nanti urut di belakangnya, dan terakhir Mas Chandra. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, ini mungkin agak banyak Pak Alek pertanyaannya. Khusus kasus ini dulu deh. Pertama, apakah KPK sudah memastikan atau menelusuri, ini baru satu proyek, baru pembangunan gereja, belum pembangunan tempat ibadah lain. Kenapa saya katakan demikian? Ini naluri bisnis kontraktor dari EO ini tinggi. Artinya berapa banyak pembangunan atau proyek-proyek yang terjadi yang berada di Mimika ini. Apakah KPK sudah mendeteksi adanya keterlibatan atau peran serta atau keikutsertaan EO dengan bendera perusahaannya atau dengan orang-orangnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, penunjukan Martin Sawi sendiri informasinya itu dengan cara ilegal. Artinya bahwa ini ujuk-ujuk langsung naik. Ada dugaan semacam kickback ketika dia ditunjuk menjadi PPK ataupun bagian kesra dan sebagainya. Dan ini sudah ramai di masyarakat di Mimika. Ketiga, bahwa tidak ada kontrolnya legislatif terhadap eksekutif dalam pengadaan-pengadaan ini. Apa memang KPK sudah atau mau menelusuri keterlibatan dari DPRD atau legislatif dalam hal ini sebagai pengontrol atau bahkan membahas anggaran? Itu kan semua anggaran itu kan dibahas semua tuh, proyek pembangunan itu di DPRD. Apakah mereka juga diberikan semacam uang pelicin atau untuk berdiam diri misalkan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, pertanyaan keempat kasus ini, apakah KPK juga telah mendalami adanya dugaan tersangka korporasi, dalam hari ini perusahaan milik EO, yang juga disinyalir tidak hanya secara tertutup, bahkan ada yang terang-terangan mengikuti proyek dalam pengadaan-pengadaan di Pemkab Mimika. Nah, untuk pertanyaan kasus lain, saya ingin menanyakan Pak Alek, pemeriksaan terhadap 3 pejabat Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Laut. Di antaranya itu Lolan Panjaitan, Nugroho Satriawan, dan Rudi Harun Irwansyah. Ini ketiga pejabat kupla ini terkait pengadaan di sekitaran pelabuhan. Apakah KPK sudah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan atau memang masih pada tahap penyelidikan pengadaan ini? Kalau dulu kan ada Dirjen Hutblahnya itu kan cukup fenomenal, menangkap dengan menyita 33 tas berisi 8
85 miliar terkait dugaan-dugaan suap di sejumlah pelabuhan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya mendapat informasi soal adanya pengakuan atau bahkan fakta persidangan terkait pengembangan kasus Tanah Munjul yang kemudian berkembang ke Pulau Gebang. Di sisi lain sinergi dengan KPK, APH lain, Polri ataupun Polda sudah mengusut pengadaan tanah di Cengkareng. Dalam pengakuan dan fakta informasi yang saya peroleh, ada dugaan aliran dana khususnya terkait pengadaan dua tanah Pulau Gebang dan Cengkareng, adanya dugaan tanah aliran uang, keuntungan 500 miliar itu disebar kepada sejumlah pejabat, diantaranya Mendagri dan kemudian PJ Gubernur DKI. Bagaimana KPK akan mengusut dugaan aliran 500 miliar keuntungan dari pengadaan sejumlah pengadaan tanah ini yang dibagi-bagian ke sejumlah pihak ini? Apakah KPK akan mendalami atau sejauh mana? Itu dulu Pak Alek, terima kasih. Ya, saya Yose Pak dari Kompas. Saya mau tanya Pak yang terkait update kasus MA kemarin, penggeledahan di ruang kerja Pak Prim dan Sri Murwahyuni seperti apa? Kemudian status mereka saat ini apa? Apakah mereka sebelumnya sudah pernah dipanggil KPK? Kemudian detail barang bukti yang ditemukan apa saja dan kemudian tindak lanjut KPK setelah ini. Kemudian Pak untuk kasus Lukas NMB, kapan tim penyidik KPK akan ke Jayapura dan ada kabar juga Pak hari ini dari tim kuasa hukum Lukas kalau mereka belum dapat pemberitahuan resmi dari penyidik tapi ada tim KPK yang sudah ke Jayapura. Nah itu dalam rangka apa dan apakah itu sekalian akan melakukan penyidikan juga di sana? Kemudian tindak lanjut KPK setelah ini. Ya itu Pak, terima kasih. Terakhir ya, silakan Pak. Untuk kasus ini saya mau nanya soal ada pihak dari gereja King Mimiles yang meminta KPK untuk menghentikan kasus ini karena menurut mereka ini bupati ini nggak salah, malah warga Mimika senang katanya punya gereja dan beribadahnya gampang. Nah ini gimana tanggapannya? Terus kasus lain saya mau nanya soal kardus durian. Ini lagi hits lagi belakangan ini, apalagi setelah PBNU bilang kalau KPK jangan cuma ngurusin kasus Mardani Maming yang 2011, sedangkan yang 2014 skandal kardus durian ini nggak diusut. Apakah KPK akan mendalami kasus itu lagi, skandal itu lagi, atau memang saat ini masih mencari bukti? Gitu. Terus menanya soal pemanggilan Zulkifli Hasan di kasus Unila, itu kapan pemanggilannya? Apakah sudah ditentukan atau gimana? Terakhir, Kadif Hubinter bilang kalau ada sistem baru yang bisa mencari Harun Masiku. Nah ini gimana tanggapannya? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ali, Pak Alex, Pak Kareto. Saya mau lanjut pertanyaannya soal kardus durian. Di putusan Jamaluddin Malik, mantan Dirjen, itu P2 Trans di Kementerian Trans dulu. Ini kasusnya irisannya sama Pak dengan kardus durian. Waktu itu ada kasus yang terkait dengan ada setoran-setoran dari Pak Kepala Dinas begitu ya. Di dalam putusan Jamaluddin Malik itu terang sekali disebutkan ada fakta hukum dan bukti catatan keuangan yang disita kemudian dilampirkan dan diamini oleh hakim hingga tingkat Mahkamah Agung Kasasi waktu itu. 400 juta Pak untuk orang yang diduga terkait dengan itu. Menteri saat itu ya, Menaker Trans saat itu. Saya tidak menyebutkan nama, tapi ada 400 juta. Dan itu ada
Saya megang salinan tuntutan KPK yang menyebutkan itu, ada bukti catatannya juga, dan itu diamini hakim. Nah, bagaimana dua kasus ini, Kardus Duren dan tindak lanjut dari Jamaluddin Malik, yang ada uang 400 juta itu, Pak, yang terkait fakta valid itu, ditindaklanjuti, artinya apakah bisa dikombin atau dipisahkan, ataukah maksudnya di-split gitu ya, atau bagaimana. Yang kedua, saya lanjut dari yang pertanyaan teman kita tadi, soal Mahkamah Agung, Pak. GS dan TR ya, itu kan GS yang sudah diperiksa, kemudian ada penggeledahan kemarin, Pak. Ada info keterangan saksi dan tersangka waktu itu Pak Yosef ya kalau saya tidak salah, kemudian ada tersangka D gitu Pak, menyebutkan bahwa ada catatan uang yang diduga dialirkan kepada dua hakim agung selain Pak Sudrajat Dinggati, itu ada Pak inisialnya TR dan kemudian ada GS. Nah itu bagaimana Pak tindak lanjutnya? Karena kan ada catatan yang disita tersangka, pemberi suap, dan kemudian ada keterangan saksi. Jadi kan kalau keterangan saksi 1000 saksi bukan saksi gitu ya, satu saksi bukan saksi. Nah ada dua keterangan, kemudian ada bukti. Bagaimana tindak lanjut untuk dua hakim agung itu? Yang berikutnya terkait dengan sekretaris Mahkamah Agung Pak, kan kemudian digeledah itu ya. Ada diduga terkait dengan pidananya. Ini pidananya ya, kalau yang itu kan perdata gitu ya. Nah pidananya ada pihak komisaris BUMN gitu ya, yang juga menelpon sekretaris Mahkamah Agung untuk pengurusan perkara itu, pidana yang Pak B gitu, saya lupa nama lengkapnya gitu. Pidana yang KSP ini, pemalsuan soal akta yang KSP inti dana. Itu bagaimana Pak? Karena kan fakta ini bertalian, beririsan, berkaitan gitu ya. Ada keterangan saksi, ada bukti yang disita. Terakhir dari saya Pak, masih kaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ini soal gereja King Mima ya. Selain yang diduga yang di sana, Mimika, kemudian yang di Surabaya gitu ya Pak. Apakah benar ada kaitan dengan pengusaha di tingkat pusat Pak? Perusahaan perusahaannya tersangka swasta ini dengan pengusaha atau perusahaan yang di tingkat pusat. Kemudian bagaimana kerjasamanya sehingga kemudian ada upaya diduga untuk mengafirmasi dan menghilangkan informasi terkait pihak-pihak yang ada di pusat atau perusahaan yang ada di Jakarta. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 4 orang penanya. Terima kasih atas responnya. Kami silakan Pak Alek atau Pak Karyoto. Saya akan menjawab sejauh yang saya ketahui, ya kan tentu nanti selebihnya akan ditambahkan atau dilengkapi oleh Pak Karyoto. Nah, apakah KPK juga akan menelusuri kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang lain yang dikerjakan oleh IO, ya baik selaku kontraktor atau sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai bupati. Nah, tentu nanti juga akan dilihat dari hasil penggeledahan dan penyitaan barang-barang bukti. Tidak tertutup kemungkinan, sekali lagi kan, kalau itu juga menyangkut proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan proyek yang lain, tentu juga akan kami kembangkan ke sana, ya. Dan kita melihat sebetulnya di wilayah Papua tata kelola pemerintahan daerahnya itu sudah kemudian juga terkait dengan pelaksanaan proses lelangnya, ini sebetulnya sudah penyakit lama ini kan, ya. Tidak tertutup kemungkinan sebetulnya ya proyek-proyek yang lain tadi juga bermasalah juga ya, apalagi dengan model-model penunjukan langsung dengan pengaturan lelang ya, mungkin juga terkait dengan perencanaan dan penganggarannya ya, pengawasannya yang tidak berjalan dengan baik. Nah itulah semua itu kemudian menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap korupsi. Nanti akan kita lihat Mas Mario sejauh mana dari hasil penggeledahan berbagai dokumen di Dinas PUPR itu kita dapatkan bukti-bukti proyek apa saja dan bagaimana pelaksanaan tender atau lelangnya, apakah dengan cara penunjukan langsung atau dengan atau ada pengaturan proyek di dalamnya. Sekali lagi kalau masalah proyek tentu harus kita lihat semua itu ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Kemudian terkait dengan penunjukan MS sebagai PPK, apakah ada unsur suap? Ya sejauh ini pasti nanti kita akan lihat dalam perkembangan penyidikan. Nanti
saya nggak tahu Pak Karyoto nanti apakah ada informasi seperti itu yang sudah digali oleh penyidik. Demikian juga keterlibatan anggota DPRD dalam penganggaran gereja King Mile. Nah, apakah dalam proses perencanaan dan penganggarannya itu juga ada unsur pengaturan di sana? Nah, ini juga perlu didalami ya. Kalau teman-teman wartawan ada informasi, tentu ini juga akan memperkuat bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik. Nah, tapi prinsipnya pasti nanti dalam proses penyidikan perencanaan itu menjadi satu hal yang perlu didalami ya, bagaimana perencanaan penganggaran pembangunan gereja tersebut. Nah, gitu. Tersangka korporasi milik EO, apakah nanti akan kita tersangkakan? Ya kita lihat ya. Ya, menersangkakan korporasi kalau korporasinya nggak punya kekayaan apapun, atau kasarnya itu hanya bermodal bendera, terus tujuannya apa? Kan tujuan untuk menersangkakan korporasi itu adalah untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Tetapi kalau tadi yang bersangkutan EO itu kan selaku kontraktor sebelumnya, ya kan, dia punya peralatan-peralatan yang untuk ya alat-alat berat yang tadi disampaikan di paparan tadi kan sengaja mendirikan untuk pengolahan beton atau apa di depan, persis di depan gereja. Artinya dia punya aset, ya korporasinya itu punya aset. Dan apalagi nanti kalau dari aliran uang dari Pemda itu masuknya ke rekening perusahaan, nah, tentu perampasannya harus dengan menersangkakan korporasi, ya kan, saya kira itu ya. Nanti dilihat di dalam proses penyidikan perkembangan apakah pengembalian kerugian negaranya itu harus menersangkakan korporasi. Kemudian permintaan keterangan terhadap pejabat Hubla, nanti Pak Karyoto yang menjelaskan apakah masih penyidikan atau penyidikan. Pengembangan kasus Tanah Munjul, Pulau Gebang, ada aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat, itu juga nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Tentu kalau ada alat bukti yang cukup, ada aliran-aliran uang ke para pejabat, ya, tentu itu juga pasti akan kami lakukan penindakan, ya. Dasarnya adalah bukti, ya, dalam proses penyidikan sejauh mana bukti-bukti aliran uang dari proyek pengadaan tanah di Munjul, Pulau Gebang, dan juga Cengkareng. Ya, ini luar biasa, ini kalau digabung pengadaan tanah 3 ini Munjul ini mungkin hampir mencapai 1 triliun kali, Mas Mario. Ya, ya itu kan tanahnya nggak dapat, duit sudah keluar kan, ya, itu. Nah, nanti kalian lihat Mas Mario ya, sejauh mana penelusuran aliran uang tersebut ya sudah dilakukan oleh penyelidik, kemana saja aliran uang itu. Ya. Kemudian terkait penggeledahan di MA, ya ini masih dalam proses pengembangan tentu saja dalam penanganan perkara yang sebelumnya. Terkait LE, kapan akan ke Papua? Nah, nanti biar Pak Karyoto yang akan menjelaskan kapan rencana. Kemarin sudah kita umumkan bahwa KPK, penyidik dan dokter dari ID akan ke KPK untuk melakukan pemeriksaan kepada LE, ya. Kemudian penghentian perkara gereja, ini tadi apa? Terkait apa? Ya, saya kira saya kira tidak mungkin ya kami KPK menghentikan perkara gereja ini ya, karena masih dalam proses penyidikan dan kita meyakini KPK mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang para pihak sebagai tersangka. Ya. Jadi kalau keinginannya supaya penghentian perkara gereja karena yang bersangkutan bertindak telah melakukan berjasa dan lain sebagainya, nah itu biar nanti menjadi pertimbangan hakim ya, apakah ada hal-hal yang meringankan ya, selama yang bersangkutan itu menjabat sebagai bupati dan seterusnya ya. Karena siapa ya, koruptor pun yang sudah kita tangani itu semua berjasa ya, sebelum yang bersangkutan kemudian tertangkap atau kita tindak melakukan korupsi, kan seperti itu. Kasus durian apakah akan dibuka lagi? Nanti akan kami lihat putusan perkara Jamaluddin Malik. Saya tidak apakah di dalam putusan hakim tersebut ada keterlibatan dari menteri pada saat itu masuk dalam pasal 55 ya. Secara teoritis ya, ketika putusan hakim itu menyatakan bahwa ABC
D itu terlibat bersama-sama pasal 55, tetapi yang diproses kemudian baru A, B, dan C, ya, ini ya tentu kita lihat D. Kenapa hakim memutuskan D itu juga ikut bersama-sama? Kan harus kita lihat di dalam proses atau fakta persidangan itu. Nanti akan kami lihat putusan dari Jamaluddin Malik ini. Apakah nama yang bersangkutan itu masuk di dalam putusan pasal 55 yang sudah inkrah? Tentu saja. Kan bisa saja di tingkat pertama disebutkan keterlibatan D, kemudian ketika banding nama D nggak ada, kasasi nggak ada, itu kan bisa saja. Nanti tentu akan kami lihat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sejauh mana putusan hakim itu menyangkut yang bersangkutan dan apa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam proses persidangan dan juga kecukupan alat bukti yang itu nanti akan kami lihat. Kemudian ada dugaan keterlibatan hakim agung yang lain. Nah, ini nanti akan didalami di proses penyidikan, saya kira gitu. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Pak Garoto silakan untuk menambahkan terkait beberapa pertanyaan yang belum sempat jawab tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek dan Pak Ali, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Saya sedikit akan menambahkan yang pertama masalah itu tadi yang ditanyakan Pak Mario itu masalah Cengkareng. Kebetulan Cengkareng kami tidak melakukan penyidikan. Kalau nanti memang dirasa perlu kita ingin mengetahui, tentunya melalui mekanisme koordinasi dan supervisi, kita bisa menggerakkan kedeputian koordinasi dan supervisi untuk melihat apakah yang dilakukan penyidikan oleh Barreskrim Polri berkaitan sehingga memungkinkan kita kerjasama. Ya, yang jelas pelakunya sama di beberapa pengadaan jual beli tanah ini oleh Pemda melalui Saranajaya itu pelakunya sama. Kemudian untuk masalah sistem baru tentang E24/7, kebetulan saya pernah menjabat di situ, jadi ini adalah semacam monitor yang dimiliki oleh jaringan Interpol, ya. Artinya itu Interpol 24 itu 24 jam, 7 itu hari. Ini sebenarnya untuk mengetahui perlintasan saja. Hanya saja data-data ini kan sangat minim. Nah, tentunya memang kami juga tidak tinggal diam. Kami sudah ada info, hanya tinggal ya paling tidak kita mau cari pendukung-pendukung lain, apakah betul info itu layak dipercaya atau tidak. Jadi kami memang tidak tinggal diam. Nah, kemudian keberangkatan tim KPK dan ID ke Papua memang insya Allah minggu ini ya sudah akan ke sana, dan tentunya ini sudah dilakukan koordinasi antara aparat keamanan setempat dengan kami KPK dan ID. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada sesuatu halangan apapun. Masalah beberapa hal menyangkut keterkaitan pihak-pihak tertentu, ya kami belum bisa memblow up di sini. Tentunya kami sedang mendalami semua, apakah ada clue atau saksi-saksi atau bukti-bukti sehingga layak orang-orang tersebut, pihak-pihak tersebut betul-betul sebagai pihak yang terkait, baik sebagai saksi maupun nantinya bisa menjadi tersangka. Ini masih belum bisa kita sampaikan. Ya, rekan-rekan bisa memahami pemanggilan-pemanggilan sedang terus dilaksanakan dan penggeledahan. Artinya kami memang sedang mengumpulkan alat-alat bukti. Kalau kami yakin, ya seperti biasa kami nanti akan laporan kepada masyarakat melalui konferensi seperti ini. Saya rasa yang lain sudah semua. Saya gini, Pak. Benar gini. Pak Mario, memang ada beberapa yang menyangkut itu. Saya sampai lupa ini. Tapi mungkin masih dalam tahap lidik ya. Memang belum waktunya juga kita sampaikan. Terima kasih kalau Pak Mario ada informasi ya silakan juga. Karena kalau sumbernya langsung bisa di doorstop dan memberikan informasi, yang penting bukan dari kami. Terima kasih. Ya.
Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan semuanya, Mas Sabir, terima kasih. Jadi kami ada lagi ya, Mas Sabir? Cukup ya, saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Alek, Pak Karyoto yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.